Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naraswati Ayu Ramadan dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Angkatan 2019, NIM 19504241043. Di sini saya akan mengulas salah satu tokoh pendidikan yang telah berperan penting dalam berkembangnya pendidikan di Indonesia, yaitu Syekh Abdul Karim Amrullah. Pertama adalah biografi Syekh Abdul Karim Amrullah. Syekh Abdul Karim Amrullah merupakan salah satu ulama besar Minangkabau yang dikenal sebagai pendidik, orator, dan penulis. Beliau adalah ayah kandung dari Buya Hamka yang akrab dipanggil dengan sapaan Haji Rasul. Syekh Abdul Karim lahir di pinggir Danau Maninjau, tepatnya di Jorong Batuang Panjang, Nagari, Sungai Batang, Agam, pada Ahad 17 Safar 1296 Hijriah atau yang bertepatan pada tanggal 10 Februari 1879 Masehi dan diberi nama Muhammad Rasul. Selanjutnya adalah karir dari seorang Abdul Karim Amrullah. Di usia yang ke-7 tahun, Muhammad Rasul kecil sudah mulai belajar sholat dan puasa. Pada tahun 1889, di usianya yang menginjak 10 tahun, beliau mulai belajar Al-Quran pada Tuanku Haji Hud dan Tuanku Fakih Samun di Tarusan Pesisir Selatan. Usia yang ke-13 tahun, beliau mulai belajar Nahwu dan Saraf pada ayahnya sendiri, dilanjutkan ke Sungai Rotan, Pariaman, kepada Tuanku Sultan Muhammad Yusuf. Setelah itu, Syekh Amrullah yang merupakan ayahanda dari Muhammad Rasul memutuskan agar Rasul melanjutkan pendidikannya ke kota Mekah. Mereka berangkat pada tahun 1894 untuk menunaikan ibadah haji. Selanjutnya, Haji Rasul menuntut ilmu di Mekah selama 7 tahun kepada Imam Besar Mazhab Syafi'i Masjidil Haram, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Pada tahun 1901, Haji Rasul pulang ke kampung halaman bersama beberapa teman ulama yang lain. Pulang di usia ke-23 tahun, ia mulai mengkritik tarikat dan beberapa praktek agama yang dinilainya bid'ah. Haji Rasul kemudian diangkat menjadi Tuanku Syekh Nanmudo yang dipersiapkan untuk menggantikan ayahnya dan kemudian menikah dengan Raihanah binti Haji Zakaria. Pada tanggal 1 April 1911, bersama dengan Syekh Muhammad Jamil, Syekh Muhammad Tauib Umar, dan Syekh Abdullah Ahmad, Muhammad Rasul ikut menerbitkan majalah Al-Munir di Padang. Majalah ini menyebar di seluruh Sumatera, Semenanjung Malaka, dan Pulau Jawa. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah salah satu pelanggannya. Selanjutnya, di tahun 1918, murid-murid Muhammad Rasul mendirikan perkumpulan yang bernama Sumatera Tawalib. Gerakan ini kemudian diikuti oleh murid-murid Syekh Parabek di Bukit Tinggi, lalu di Sungayang, dan di berbagai tempat di Ranah Minang. Masing-masing perkumpulan juga menerbitkan majalah. Semua kemudian bersatu menjadi Sumatera Tawalib. Pada tahun 1920, para ulama kaum muda sepakat untuk mendirikan Persatuan Guru-Guru Agama Islam atau PGAI, di mana Haji Abdullah Ahmad diangkat menjadi ketua, sementara Muhammad Rasul dan Muhammad Jamil menjadi penasehat di organisasi ini. Selanjutnya adalah kontribusi tokoh pada pendidikan. Syekh Abdul Karim Amrullah sangatlah berperan bagi perkembangan pendidikan Islam di Padang Panjang. Syekh Abdul Karim Amrullah memiliki peranan penting dalam pengembangan pendidikan Islam karena beliau merupakan salah satu ulama yang telah mempelopori transformasi sistem pendidikan surau menjadi madrasah. Hal ini ditandai dengan berdirinya Sumatera Tawalib di tahun 1918. Syekh Abdul Karim Amrullah juga menulis 27 buku, dimulai dari buku pertamanya yang berjudul A'madatul Anam fi Umil Kalam yang terbit di tahun 1908. Buku ini membahas 20 sifat Allah hingga buku yang terakhir yang berjudul Hanya Allah yang terbit pada tahun 1943. Yang keempat adalah teori dan konsep pendidikan Abdul Karim Amrullah. Pada awal abad ke-20, sistem pendidikan Islam masih bersifat tradisional dan kurikulum pun masih bersifat tradisional yang berkisar pada Al-Quran dan pengkajian kitab yang hanya terpaku kepada satu kitab saja.
Abdul Karim Amrullah memiliki gagasan pendidikan yang lebih modern dengan merevisi kurikulum pendidikan Islam dengan memasukkan pelajaran umum ke sekolah. Ilmu-ilmu agama dan bahasa yang dimasukkan dalam kurikulum pendidikan Islam antara lain ada ilmu nahwu, syaraf, fikih, tafsir, tauhid, hadis, mustalahah hadis, mantik atau logika, ma'ani, bayan, badi, dan usul fikih. Ia menyusun kurikulum berdasarkan tingkat atau kelas, dan sistem pendidikan ini bersifat klasikal. Beliau membagi murid-murid dalam kelas-kelas tertentu sesuai dengan tingkatan pendidikannya. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam penyusunan PowerPoint ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.